yang terhormat Dewan Juri Lomba Dakwah, yang terhormat teman-teman panitia dan teman-teman peserta lomba dakwah yang saya sayangi dan saya cintai. Udara pagi membawa nikmat, segar sekali dirasa tubuh. Salam saya untuk yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan seluruh makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Tiada sekutu baginya. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat dan para tabi'un yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran. Serta semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Datangnya tanpa kita undang, tapi sekali dia datang, tidak ada tempat untuk kita lari. Dia ibarat tanda seru yang datangnya tanpa permisi, tapi sekali dia datang mengetuk pintu, kekuatan apa yang sanggup menolaknya? Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari tubuh merupakan sebab yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang akhirat, yaitu kekal dan abadi. Kematian juga merupakan salah satu pemusnah kenikmatan dan pemutus nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Kehidupan kita di dunia ini diibaratkan sebagai seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya akan kembali ke negeri asal atau ke tempat asal dengan membawa apa yang kita cari dan apa yang kita kumpulkan selama berada di negeri perantauan. Sama halnya dengan manusia. Pada saatnya kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa apa yang kita kumpulkan, apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap jiwa pasti akan mati. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin saikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Quran surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati. Quran surah As-Zumar ayat 30. Coba kita renungkan sejenak bersama masa lalu kita. Sedang apa kita saat itu? Apakah kita sedang beribadah? Apakah kita sedang berada di tempat ibadah atau berada di tempat maksiat? Apakah kita sedang melakukan ketaatan atau justru melakukan kemaksiatan? Sampai kapan kita akan seperti itu terus? Sampai kapan saudaraku sekalian? Bayangkan apabila kita berbuat maksiat, kematian datang menghampiri kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Pause dulu ya, kalaulah kita sedang berbuat maksiat, tiba-tiba kematian datang menghampiri kita, apa yang kita lakukan? Demi Allah, jiwa kita ini lemah, badan kita ini tidak sanggup, badan kita ini tidak mampu untuk menahan pedihnya asap dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'syiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Utsman bin Affan dahulu ketika berziarah ke kubur, beliau selalu menangis. Ketika ditanya kepada Utsman, "Kenapa wahai Utsman? Ketika dibacakan surga dan neraka engkau tidak menangis, tetapi ketika berziarah kubur engkau selalu menangis?" Utsman pun menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kuburan atau kuburan
adalah tempat persinggahan pertama di akhirat. Barang siapa yang selamat di kuburannya, maka setelahnya akan lebih mudah dari itu. Akan tetapi, barang siapa yang tidak selamat di kuburannya, maka setelahnya akan lebih sulit dari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bayangkan saat nyawa kita dicabut, napas tersengal-sengal, mulut terkunci, badan tanpa daya dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menghindarkan dari yang namanya sakaratul maut. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik. Sungguh sakit rasanya membayangkannya. Saat nyawa kita dicabut, terbujur kaku. Dan bayangkan lagi teman-teman, nyawa yang dicabut itu, nyawa yang terbujur kaku itu, badan yang terbujur kaku itu adalah diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika itu kita masih bisa melihat siapa yang mentaksiai kita, siapa yang menangisi kita. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, tidak ada bisa menolong kita. Kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berbicara, dan kita pun dimandikan. Bayangkan teman-teman, bayangkan yang dimandikan itu adalah tubuh kita sendiri, diri kita sendiri. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, kemudian kita pun dibawa ke kuburan. Masyiral muslimin wal muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika mayit yang dibawa itu adalah mayit yang soleh atau mayit yang senantiasa mengerjakan amal kebajikan selama hidup di dunia, maka mayit tersebut akan berkata, Asri'na ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Subhanallah, sesungguhnya dia telah melihat surganya Allah karena kesolehan dia di dunia. Akan tetapi, apabila mayit yang dibawa itu adalah mayit yang penuh dengan maksiat, mayit yang selama hidup di dunia suka mengumbar aurat, suka menceritakan keburukan orang lain, pembunuh, pembohong, koruptor dan lain sebagainya, maka mayit tersebut akan berkata, Aina tazhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Ayahnya, ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, teman-temannya, sahabatnya tidak bisa menolongnya, dan dia pun dibawa ke kuburan. Subhanallah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cukuplah kematian sebagai pengingat atau penasihat bagi kita semua. Hidup kita ini hanya sebentar. Kita ini hanya akan dipanggil. Kita ini hanya menunggu giliran kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah siap ketika kematian datang menghampiri kita? Sudah cukupkah bekal yang kita miliki, bekal yang kita punya untuk menempuh perjalanan selanjutnya menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita bertemu Rabb kita? Sudah layakkah kita ditempatkan, dimasukkan ke dalam surganya Allah beserta kemewahan di dalamnya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi alhamdulillah kita seharusnya bersyukur karena kita masih diberikan kehidupan. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Artinya Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Inilah saatnya kita untuk memanfaatkan sisa umur kita ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Saatnya kita membanggakan kedua orang tua kita. Saatnya kita membanggakan negeri kita tercinta. Karena tidak ada yang tahu kapan kita kembali ke hadapan Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yakni alam akhirat. Mati dengan husnul khotimah, dengan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan muhasabah diri. Al-haqqu min rabbi wa la takunanna minal mumtarin. Ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu datang dari dalam diri saya sebagai manusia yang tak luput dari salah dan khilaf. Kepada Allah saya memohon ampunan. Kepada teman-teman dan hadirin sekalian, saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.